Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang luas permukaan bangun ruang. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama untuk luas permukaan kubus. Perhatikan, di sini kita diberikan sebuah gambar kubus dengan panjang rusuknya yaitu 10 cm. Tentukan luas permukaannya. Ingat, adapun rumus untuk menentukan luas permukaan kubus, yaitu rumusnya adalah L sama dengan 6 dikali S kuadrat. Sama dengan 6 dikali S ini merupakan panjang rusuk, dan panjang rusuk untuk soal kita kali ini yaitu 10 cm. Itu artinya S di sini kita ganti dengan angka 10. Jangan lupa dikuadratkan. Sama dengan 6 dikali 10 kuadrat hasilnya 100. Terakhir sama dengan 6 kali 100 hasilnya 600. Dengan satuannya di sini cm. Maka satuan untuk luas permukaan yaitu cm kuadrat. Ini dia jawaban untuk contoh soal yang pertama. Lanjut kita masuk ke contoh soal selanjutnya yaitu untuk luas permukaan balok. Perhatikan di sini kita diberikan sebuah gambar balok dengan panjangnya 8 meter, lebarnya 5 cm dan tinggi balok yaitu 4 meter. Oke, tentukan luas permukaannya. Ingat, adapun rumus untuk menentukan luas permukaan balok, yaitu rumus yang digunakan adalah L sama dengan 2 dikali dalam kurung PL. PL ini panjang kali lebar. Lalu ditambah PT. PT ini merupakan panjang kali tinggi. Lalu ditambah LT. LT ini merupakan lebar kali tinggi. Ingat, ini merupakan rumus untuk menentukan luas permukaan balok. Sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang kali lebar. Panjangnya 8, lebarnya 5, maka 8 kali 5 hasilnya 40. Lalu ditambah P kali T, panjang kali tinggi. Panjangnya 8, tingginya 4, maka 8 kali 4 hasilnya 32. Lalu ditambah LT, lebar kali tinggi. Lebarnya di sini yaitu 5 dan tingginya di sini yaitu 4. Maka 5 kali 4 hasilnya 20. Tutup kurung. Sama dengan 2 dikali dalam kurung 40 ditambah 32 lalu ditambah 20. Berapa hasilnya ini? Yaitu 92. Sama dengan 2 dikali 92. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 184. Dengan satuannya di sini yaitu meter. Maka satuan untuk luas permukaannya yaitu meter pangkat 2. Nah, ini dia jawabannya. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke contoh soal selanjutnya yaitu tentang luas permukaan prisma. Perhatikan. Adapun rumus untuk menentukan luas permukaan prisma, yaitu rumus yang digunakan adalah L sama dengan 2 dikali luas alas, lalu ditambah dalam kurung keliling alas dikali tinggi. Tinggi yang dimaksud di sini adalah tinggi prisma. Oke, sama dengan 2 dikali dalam kurung untuk luas alas. Kalau kita perhatikan di sini, dia merupakan prisma segitiga. Itu artinya alasnya berbentuk segitiga. Nah, sekarang kita hitung luas segitiganya terlebih dahulu. Ingat, adapun rumus luas segitiga yaitu setengah alas kali tinggi. Setengah
dikali alas segitiga. Perhatikan alas segitiga yaitu 6. Lalu dikali tinggi segitiga di sini yaitu 4. Tutup kurung, lalu ditambah, buka kurung lagi, keliling alas. Ingat alasnya berbentuk segitiga. Kita hitung kelilingnya, yaitu dengan cara, perhatikan, buka kurung, 6 ditambah 5 ditambah 5. Ingat, keliling itu kita akan menjumlahkan bagian tepinya sini. 6, 5, dan 5. Itu dia keliling alasnya. Lalu dikalikan dengan tinggi prisma. Tinggi prisma di sini yaitu 10 cm. Lanjut sama dengan, perhatikan, 2 dikali dalam kurung setengah kali 6 hasilnya 3. 3 kali 4 hasilnya 12. Lalu ditambah, buka kurung, 6 ditambah 5 hasilnya 11. Lalu 11 ditambah 5 hasilnya 16. Nah, 16 dikali 10 berapa? Yaitu 160. Sama dengan 2 dikali 12 hasilnya 24. Lalu nanti baru kita jumlahkan dengan 160. Terakhir, 24 ditambah 160, kita peroleh hasilnya yaitu 184. Dengan satuannya di sini cm. Maka satuan untuk luas permukaan yaitu cm kuadrat. Nah, seperti ini dia cara untuk menentukan luas permukaan prisma. Lanjut lagi, sekarang kita akan membahas soal tentang luas permukaan limas. Nah, limas yang kita bahas kali ini yaitu limas persegi atau limas segi 4. Oke. Nah, adapun rumus yang digunakan untuk menentukan luas permukaan limas, yaitu rumusnya adalah L sama dengan luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Oke, sama dengan luas alas. Alasnya di sini berbentuk persegi. Ingat, rumus luas persegi apa? Yaitu S kali S. Lalu ditambah luas sisi tegak. Perhatikan luas sisi tegaknya di sini berbentuk 4 buah segitiga. Ya kan? 4 buah segitiga. Segitiga depan, belakang, kanan, dan kiri. Itu artinya untuk luas sisi tegak rumusnya yaitu 4. Oke, 4 ini karena 4 buah segitiga tadi. Lalu dikalikan dengan luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan S kali S untuk luas alas. Perhatikan S atau panjang rusuknya di sini yaitu 6. Maka S di sini ganti dengan angka 6. Maka di sini kita tulis 6 kali 6. Lalu ditambah 4 dikali 1/2 dikali alas kali tinggi. Alas segitiga, perhatikan. Alas segitiga di sini panjangnya yaitu 6. Ya kan? Lalu dikali dengan tinggi sisi tegak. Nah, kalau untuk tinggi sisi tegak di sini yaitu tentunya adalah 5. Kalau yang 4 ini merupakan tinggi limas, bukan tinggi sisi tegak. Yang dinamakan tinggi sisi tegak itu bagian yang panjangnya 5 meter ini. Oke. Lanjut, sama dengan 6 kali 6 hasilnya 36. Lalu ditambah 4 dikali setengah hasilnya 2. 2 dikali 6 hasilnya 12. Lalu 12 dikali 5 hasilnya 60. Terakhir, 36 ditambah 60, kita peroleh hasilnya yaitu 96. Dengan satuannya di sini yaitu meter. Maka satuan untuk luas permukaan yaitu meter pangkat 2. Nah, ini dia cara untuk menentukan luas permukaan limas. Lanjut lagi. Sekarang kita akan membahas tentang luas permukaan kerucut. Perhatikan di sini. Adapun rumus untuk menentukan luas permukaan kerucut, itu rumusnya adalah L sama dengan V dikali R dikali dalam kurung R ditambah S. Sama dengan V
V yang digunakan kali ini yaitu 22 per 7. Nah, kenapa tidak yang 3,14 saja? Karena jari-jarinya atau nilai R-nya di sini yaitu 7 dan 7 ini merupakan kelipatan 7. Makanya nilai V yang digunakan yaitu 22 per 7. Dikali R jari-jari. Jari-jari untuk soal kita kali ini yaitu 7. Lalu dikali dalam kurung R 7 ditambah S. S ini merupakan garis pelukis. Dan garis pelukis untuk soal kita kali ini yaitu panjangnya adalah 25. Lanjut sama dengan 22 per 7 kali 7. 7 sama-sama habis dibagi. Maka yang tinggal yaitu 22 saja. Lalu dikalikan dalam kurung. Perhatikan. 7 ditambah 25 hasilnya adalah 32. Terakhir, 22 dikali 32 hasilnya adalah 704. Dengan satuannya di sini yaitu meter. Maka satuan untuk luas permukaan yaitu meter kuadrat. Nah, ini dia cara untuk menentukan luas permukaan kerucut. Lanjut lagi, sekarang kita akan membahas tentang luas permukaan tabung. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan luas permukaan tabung, yaitu rumusnya adalah L sama dengan 2 dikali V dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Sama dengan 2 dikali V. V yang digunakan yaitu 22 per 7. Kenapa yang dipakai 22 per 7? Karena jari-jarinya angka 7 dan 7 itu merupakan kelipatan 7. Makanya nilai V yang digunakan adalah 22 per 7. Lalu dikali R jari-jari. Untuk soal kita kali ini jari-jarinya yaitu 7. Dikali dalam kurung R jari-jarinya 7 tadi sudah kita bahas. Lalu ditambah T. Tinggi tabung. Tinggi tabung untuk soal kita kali ini yaitu 13. Tutup kurung sama dengan. Perhatikan lagi. 2 dikali 22 per 7 kali 7. Kalau kita lihat di sini angka 7-nya sama-sama habis dibagi. Maka angka yang tinggal itu 2 dikali 22. Kita peroleh hasilnya 44. Ya kan? Lalu dikali dengan berapa ini? Dikali dengan 7 tambah 13 hasilnya adalah 20. Sama dengan. Terakhir perhatikan. 44 dikali dengan 44 kali 20 maksud kami. Berapa hasilnya? Yaitu tentunya adalah 880. Dengan satuannya apa? Kalau di sini satuannya desimeter, maka satuan untuk luas permukaan yaitu desimeter kuadrat. Oke, ini dia cara untuk menentukan luas permukaan tabung. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu tentang luas permukaan bola. Adapun rumus untuk menentukan luas permukaan bola, yaitu rumusnya adalah L sama dengan 4. Oke, bukan 2 tapi 4. 4 dikali V dikali R kuadrat sama dengan 4 dikali V yang digunakan yaitu 22 per 7 dikali R jari-jari. Jari-jarinya di sini yaitu 7. Maka R di sini ganti dengan angka 7. Jangan lupa dikodarkan karena di sini rumusnya dikodarkan. Sama dengan 4 dikali 22 per 7 dikali. Perhatikan. 7 kuadrat itu hasilnya adalah 49. Sama dengan. Perhatikan di sini sebelum kita kalikan, perhatikan ada angka yang habis dibagi, yaitu 49 dibagi 7. Di mana 49 bagi 7 hasilnya adalah 7. Maka angka yang tinggal yaitu 4 maksud kami, 4 yang ini dikali 22 dikali 7. Terakhir, 4 kali 22 dikali 7, kita peroleh hasilnya yaitu 616. Dengan satuannya di sini kilometer.
Maka satuan untuk luas permukaannya yaitu kilometer pangkat 2. Nah, seperti ini dia cara untuk menentukan luas permukaan bola. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.